kita merayakan 7 tahun CIT atas belas kasihan daripada Tuhan sudah berada di Indonesia. Kita bersyukur setiap tahun kita merayakan commencement. Bersyukur mereka sudah datang dan menerima pembentukan Tuhan selama 4 tahun di CIT. Hasil Yudisium Fakultas Sains dan Teknik tahun akademik 2024/2025 menyatakan bahwa mereka lulus dan berhak menyandang gelar sarjana dari program studi masing-masing. Blesari Tesalonika Woran, SSI, lulus dengan predikat honors dan cum laude. Gayus Matias Alexander Rahman, ST, lulus dengan predikat honors dan magna cum laude. Valediktorian dipilih dari lulusan honors terbaik. CIT menetapkan Saudara Gayus Matias Alexander Rahman dari program studi Chemical and Food Processing sebagai valediktorian Class of 2025. Saya teringat akan sebuah video CIT yang dibuat sekitar 1 tahun sebelum saya masuk, berjudul No Salt Challenge. Video ini merespon khotbah eksposisi dari pendeta Dr. Stephen Tong dari Matius 5 ayat 13. Di akhir video, pendeta David Tong bertanya, jika kita adalah garam dunia, apa jadinya dunia ini jika tidak ada kesaksian dari orang-orang Kristen? Teman-teman Class of 2025, mari kita memasuki lembaran baru ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. God's people for God's glory, Soli Deo Gloria. Jadilah seorang lulusan yang mentransformasi dunia, masyarakat, dimanapun Anda berada. Tetapi saya mau ingatkan satu hal yang penting, tidak ada satu orang pun yang bisa mentransformasikan orang di sekitarnya kalau dirinya tidak pernah ditransformasikan oleh Tuhan. Tetapi ini pembentukan, 4 tahap pembentukan, tidak berhenti pada saat Anda di CIT saja. Setelah lulus daripada CIT, kami semua mendoakan Anda sekalian itu masih terus mengalami 4 tahap pembentukan Tuhan dalam hidupmu. Carilah pekerjaan, apapun pekerjaan yang akhirnya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah tanda orang dewasa yang kami harapkan akan terjadi dalam diri daripada wisudawan CIT pada hari ini. Apa itu cendekiawan? Orang kuno mengatakan dia harus mengetahui susah lebih dahulu daripada senang. Banyak orang sekolah tinggi tidak pernah mengerti kesusahan rakyat. Mereka cuma tahu menikmati dulu, korupsi dulu untuk memperkaya diri, biar orang miskin lapar. Inilah bukan pemimpin, inilah penguasa, kaisar Romawi, semua penguasa. Bapak gereja, mulai dari Yesus, tidak ada penguasa, tetapi semua pemimpin. Pemimpin menjadi teladan, pemimpin menderita dulu, menikmati belakang. Bahagia, bersukacita, dan juga terharu tentunya atas perkenanan Tuhan selama 4 tahun. Tuhan kasih proses, Tuhan kasih perjalanan dalam menempuh studi di CIT ini. Pastinya seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi dan bisa merayakan akhirnya graduate. Pastinya komunitas, khususnya KTB, itu banyak mempertumbuhkan aku secara pribadi, bukan cuma dalam konteks akademik, tapi juga bagaimana hidup bersama orang-orang di sekitar. Perasaan saya campur aduk, ada bahagianya juga sudah lulus, tapi ada kesedihan di mana kita harus berpisah menjalankan perjalanan kami masing-masing, dan kita sudah tidak bertemu lagi dengan satu sama lain. Tapi aku percaya dimanapun kita berada, kita sudah dibentuk untuk menjadi agen Tuhan dan kita bisa dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan saya tahu dan saya yakin dimanapun kita berada, kita akan aman di tangan Tuhan. Momen paling berkesan, dormitori dan masa-masa tugas akhir. Masa-masa dormitori sangat membentuk saya, di mana membuat saya dapat menemukan komunitas saya di dalam Kristus. Dan dari sana perlahan-lahan diri saya juga terbentuk. Dan akhirnya setelah 4 tahun di CIT dan saat tugas akhir, kami juga kelihatan saling mendukung, saling support, dan saling ada untuk satu sama lain. Wah, saya sangat bersyukur karena kami semua bisa lulus dari CIT ini semuanya hanya karena penyertaan daripada Tuhan. Dan saya sangat excited untuk memasuki babak kehidupan baru di dunia pekerjaan. Momen paling berkesan ada satu masa di mana saya harus membagi waktu saya dengan sangat baik karena begitu banyak tanggung jawab yang harus kerjakan, baik itu dari kepanitiaan, organisasi, tugas-tugas di perkuliahan, ataupun pelayanan di gereja. Di situ saya sangat merasakan bagaimana Tuhan memimpin saya. Jujur, campur aduk, ada rasa senang dan bangga karena sudah bisa melihat hasil dari perjuanganku selama 4 tahun terakhir. Tapi di sisi yang lain juga sedih karena harus berpisah dengan teman-teman
karena kita akan memasuki babak yang baru dan juga akan memiliki kehidupan masing-masing. Yang paling berkesan itu kehidupan di dormitori sih, karena nggak semua kampus memiliki fasilitas dormitori seperti di CIT. Kita bisa ngobrol bareng temen, bisa seru-seruan bareng, bisa nonton bareng temen sampai tengah malam. Momen-momen sederhana seperti ini yang mungkin nggak bisa kita dapetin di kampus-kampus lain.